Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam mengemban misi pelayanan, Yesus melibatkan para muridnya. Ia mengawali dengan doa semalaman kepada Bapa di surga. Yesus tidak sembarangan memilih, tetapi dengan sungguh Ia menggumulkan masing-masing pribadi kepada Bapa di surga. Pelayanan yang akan diembankan kepada para muridnya nanti bukanlah pelayanan yang mudah dan lancar. Sebaliknya, penuh dengan tantangan dan resiko. Oleh karena itu, ia harus memilih orang yang tepat. Kemudian, ia memilih dan memanggil ke-12 murid ke dalam misi pelayanannya. Misi pelayanan Yesus yang luas meliputi mengajar, menyembuhkan, dan mengusir setan. Luas artinya tidak terbatas oleh tempat atau daerah, golongan, usia, tingkat sosial, dan lain-lain. Semua orang dari semua lapisan dan dimanapun mereka berada menjadi fokus pelayanannya. Melalui pengajaran, ia menyatakan kebenarannya yang harus dinyatakan kepada setiap orang, agar mereka menyadari kebutuhannya akan Kristus dan menerima keselamatan. Di samping itu, Yesus pun menyatakan kuasanya yang menyembuhkan dan mengusir setan. Sungguh nyata bahwa ia berkuasa atas segala macam penyakit dan kuasa manapun juga, termasuk kuasa setan. Ke-12 rasul dipilih dari antara sekian banyak murid yang mengikuti Yesus. Mereka disebut rasul, sebutan yang diberikan kepada orang yang diserahi tanggung jawab sebagai utusan dan saksi. Mereka dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia dan menjadi pemimpin umat Allah. Pemilihan para rasul dilakukan di atas bukit, suatu lokasi yang di dalam literatur Yahudi sering dikaitkan dengan penampakan Allah dan pemberian wahyu ilahi. Itu berarti mereka dipilih atas kehendak Allah yang Ia nyatakan kepada Yesus melalui doa. Melalui doa, Yesus diurapi dengan kuasa untuk pelayanannya, baik dalam mengajar maupun menyembuhkan orang-orang dari segala lapisan masyarakat. Hal menarik yang digambarkan penginjil Lukas di sini adalah ia mencantumkan komentarnya mengenai Yudas Iskariot sebagai rasul yang kemudian mengkhianati Yesus.
Apakah pemilihan Yesus salah? Tentu tidak. Karena rencana Allah di balik pemilihan Yudas Iskariot boleh diyakini sebagai jalan untuk kematian Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Simon yang dikenal dengan sebutan Simon Zelot adalah seorang yang mempunyai gelora dan semangat tinggi. Sedangkan Yudas Tadeus adalah kerabat laki-laki Yesus yang terpikat oleh kuasa dan pesona Yesus, saudaranya, dalam mengajar dan melakukan mujizat. Kesetiaan keduanya ditunjukkan dengan mewartakan Injil sampai ke Persia, tempat di mana mereka diyakini menjadi martir. Darah mereka menjadi sumber kehidupan gereja. Rasul Simon dan Yudas bersama rasul-rasul lainnya tentu bukanlah orang-orang yang hebat dan istimewa, tetapi dipilih oleh Yesus sendiri. Yang paling penting adalah mereka menunjukkan gairah dan semangat yang tinggi. Meskipun ke-12 rasul kadang-kadang gagal untuk memahami karya Allah dalam diri Yesus, namun mereka tetap setia bangkit kembali mengikuti Yesus apapun resikonya. Bahkan sebagian besar dari mereka, termasuk kedua rasul yang kita rayakan pada hari ini, rela menumpahkan darah untuk tumbuhnya gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, umat Kristiani masa kini pun dipanggil, dipilih, dan dipakai untuk mengemban misi Yesus yang luas ini. Pekerjaan ini belum selesai dan perlu diteruskan. Kebenaran yang diajarkan dan pernyataan kuasanya mampu memotivasi dan menanamkan tanggung jawab pelayanan dalam diri kita untuk terlibat dalam misi Yesus. Oleh karena itu, kita perlu melanjutkan karya misi Yesus di tengah dunia melalui semangat kesetiaan dan tanggung jawab, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Semoga Tuhan memberkati kita.